Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana. Selamat siang, Pak Arya. Selamat siang, Mbak Bernadette. Baik, Pak Arya, terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Bapak, terkait dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum ASN terhadap komika ini, saat ini proses penyelidikannya sudah masuk di tahap apa, Pak? Ya, jadi untuk prosesnya kita sudah menerima laporan dari korban. Nah, laporan dari korban ini lalu kita selidiki, sudah kita lakukan gelar perkara dan sudah naik ke tahap penyidikan. Sehingga dari situ kita menetapkan tersangka, lalu kita melakukan penangkapan terhadap tersangka. Nah, saat ini masih dalam proses penyidikan dan berkasnya sedang kita lengkapi untuk alat bukti lainnya, untuk nantinya ketika lengkap kita kirimkan ke kejaksaan. Pak Arya, apakah benar sebenarnya kasus pelecehan seksual ini sudah dilakukan oleh tersangka sejak tahun 2004? Ya, betul. Jadi keterangan tersangka ini kepada kami, beliau menyatakan bahwa kegiatan negatif yang dilakukan pelaku sebagai guru ngaji di sebuah masjid ini sudah dilakukan dari tahun 2004 terhadap anak-anak yang diajar ngaji. Nah, alasan sendiri adalah memang karena pelaku beralasan setiap anak-anak yang sudah balik, ya, apalagi balik itu harus dikeluarkan spermanya, sehingga pelaku meminta anak untuk beronani di hadapannya. Jika sudah mengeluarkan sperma, itu sudah diancam supaya tidak melaporkan pada orang tuanya. Lantas dari 2004 hingga sekarang 2025 ini berarti sudah bisa dibilang belasan bahkan puluhan korbannya? Kalau dari pengakuan pelaku sendiri 16 orang ya yang menurut pelaku sudah diperlakukan demikian. Jadi memang modusnya diajar ngaji, didekati, lalu diberikan dalil-dalil agama begitu ya, lalu bakal sudah balik harus keluar ini, dan itu dilakukan di depan di depan pelaku, si korban disuruh beronani sendiri. Apakah tidak ada satu korban ataupun orang tua yang merasa hal ini aneh dan melaporkannya mungkin ke pihak kepolisian selama ini? Ya, ini karena memang disebabkan pelaku ini menyumpah Al-Quran korban ini. Bisa korbannya sudah melakukan itu, lalu dipeluk sama pelaku, gitu ya, sudah kamu sudah balik, gitu ya. Lalu disumpah Al-Quran. Kamu sekarang saya sumpah Al-Quran, jangan sampai mengatakan ini kepada siapapun karena ini sifatnya rahasia. Nah, itulah yang menyebabkan para korban ini karena sudah disumpah Al-Quran sehingga tidak melaporkan ini kepada orang tuanya. Baik, berarti ada sedikit ancaman seperti itu. Lantas apa yang menjadi trigger atau pemicu kasus ini akhirnya terungkap, Pak? Iya, kami melihat berita ini awal dari saudara Eki ya, komika yang lalu memposting itu di media sosialnya. Lalu kami juga melihat ini di podcastnya Deddy Corbuzier ya. Walaupun sebelumnya kami sudah melihat di postingan media sosialnya, sehingga sebelum saudara Eki ini melapor, gitu ya, kami langsung mencari tahu karena ini menjadi keresahan masyarakat di Kota Makassar. Sebelum laporan kami langsung mencari tahu di TKP, ya, kita juga mencari orang yang dimaksud dan kita bertemu akhirnya dengan korban-korban ini. Korban-korban ini juga kemudian meminta kepada kami untuk dirahasiakan, gitu. Karena memang dalam undang-undang perlindungan anak ini memang harus dirahasiakan, tidak boleh muncul, gitu ya, keterbukaan menyangkut dengan dampak psikologisnya. Nah, setelah kita mendapatkan korban-korban ini lalu kita periksa, ternyata memang keterangannya sesuai dan pelaku mengakui. Untuk status ASN-nya sendiri apakah sudah diberhentikan, Pak, atau dipecat? Ya, sampai saat ini kami masih berkoordinasi dengan pihak pemerintah kota kalau misalnya itu ya, karena memang ada prosedurnya sendiri. Tetapi yang jelas yang bersangkutan memang berdinas di dinas pendidikan, juga menjadi guru SD dan juga, gitu ya, kalau untuk status sendiri kami serahkan kepada pemerintah
kota karena memang bukan wewenang kami kalau itu. Baik. Terakhir Bapak, berapa ancaman hukuman penjara terhadap tersangka? Jadi tersangka kami kenakan Undang-Undang Perlindungan Anak, ini ancaman hukumannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, denda maksimalnya 5 miliar. Nah, semoga ini juga menjadi pembelajaran dan efek jerah kepada pelaku dan juga orang-orang yang ingin melakukan itu kepada anak-anak didiknya. Baik, terima kasih Kombes Pol Arya Perdana, Kapolrestabes Makassar telah berbincang bersama kami di iNews Siang.